Sini Neng, jangan sendirian Neng. Dianterin nggak tuh? Nah, ada cakep nih. Kirim ah. Kok gini sih? Astaga. Kok gini ya komennya? Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan istilah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah suatu tindakan merendahkan, melecehkan, ataupun menyerang bagian tubuh atau organ atau reproduksi seseorang baik secara langsung maupun melalui media sosial. Seseorang dapat dikatakan sebagai korban kekerasan seksual apabila apa yang dilakukan oleh si pelaku ini tidak berdasarkan konsen ataupun tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, kekerasan seksual ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dari siapa saja dan kepada siapa saja loh teman-teman, entah itu perempuan maupun laki-laki, dari usia balita hingga dewasa. Namun, masih banyak orang yang tidak peduli akan kekerasan seksual. Bahkan, mereka masih menganggap hal ini adalah hal yang tabu untuk dibicarakan. Stigma dan diskriminasi yang dialami oleh para korban merupakan masalah penting yang masih dialami hingga saat ini. Stigma dan diskriminasi ini dapat berupa mengucilkan korban hingga menyalahkan korban. Hal inilah yang membuat para korban enggan untuk menegakkan keadilan hingga pada akhirnya mungkin saja berakhir pada kematian. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, si korban dari kekerasan seksual ini apabila tidak mendapatkan tempat untuk bercerita ataupun mendapatkan keadilan, pada akhirnya akan mengalami gangguan psikologis. Gejala-gejalanya itu berupa munculnya rasa takut, minder, rendah diri, merasa tidak berharga, mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan yang paling parah, timbulnya niat untuk mengakhiri hidup. Setiap korban dari kekerasan seksual pastinya akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Bagaimana tidak, adanya pelecehan entah dalam bentuk fisik, verbal, maupun pelecehan lainnya akan menimbulkan trauma yang mendalam pada korban. Seperti 1. Dampak secara fisiologis berupa luka fisik, kesulitan tidur dan makan, kehamilan yang tidak diinginkan, tertular penyakit seksual, dan lain-lain. Kedua, dampak secara emosional berupa perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, perasaan malu, penyangkalan, dan lain-lain. Ketiga, dampak secara psikologis berupa PTSD, depresi, kecemasan, penurunan self-esteem, simptom obsesif kompulsif, dan lain-lain. Keempat, masalah interpersonal seperti ketidakpercayaan pada orang lain, kesulitan dalam hubungan, mengisolasi dan mengasingkan diri sendiri, serta ketakutan terhadap laki-laki. Jika kalian melihat tanda-tanda ini muncul dari teman-teman kalian, jangan segan untuk bertanya untuk memastikan ya. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa agen perubahan, sebaiknya kita mematahkan stigma-stigma negatif yang beredar mengenai korban kekerasan seksual. Jangan, sekali lagi aku tekankan, jangan mendiskriminasi, melainkan berikanlah dukungan dan support, entah dari hal kecil seperti menjadi tempat korban curhat, ataupun hal besar seperti membantu menegakkan keadilan bagi korban. Satu, menegur langsung pelaku pelecehan. Jangan kayak gitu dong guys. 2. Mengintervensi pelaku. Lah, emang kenapa? Kan bercanda. Nggak gitu juga lah bro, kasihan dia. Coba kalau misalnya keluarga lo atau pacar lo digituin, emang kalian terima? Kan bercanda doang, nggak ada apa-apanya juga. Iya. Asli. 3. Rekam langsung aksi pelaku. Kalian tuh kurang ajar sih ngomongnya. Gue udah video kalian, lihat aja ya, gue bakal ngomong ini ke pihak berwajib. Mana ya? Tunjuk. Kasih. Oh, nantangin, lihat nih. Udah, kamu kita ikutan ya. Tapi satu tongkrongan kan. Sini kalian. Ayo kita pergi dulu. Saat ini, Universitas Indonesia mempunyai sebuah program untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang bernama Satgas PPKS dan juga bisa melalui Sipduga. Universitas Indonesia juga memiliki klinik Makara yang bisa dijadikan tempat konseling bagi para korban. Selanjutnya, untuk melaporkan sang pelaku, kalian bisa lapor melalui Sipduga dengan menghubungi nomor hotline WhatsApp yaitu 08
0859 0420 2000 atau bisa langsung datang ke Sentra Informasi dan Pelayanan Publik yang ada di gedung PNPTUL. Nah, nanti informasi yang telah diterima akan ditinjau kembali sesuai dengan SOP yang telah berlaku. Selain itu, Universitas Indonesia juga mempunyai website yang didirikan oleh tim riset FHUI yang bernama Saling Jaga. Ini bertujuan untuk mencarikan tempat aman bagi para korban agar bisa melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib, sekaligus bisa menjadi tempat pencarian bantuan medis ataupun psikologis. Nah, jadi bagi teman-teman semua, wajar aja kalau misalnya itu kalian takut untuk melaporkan sang pelaku. Tapi kita tetap harus memberikan sanksi tegas kepada para pelaku agar tidak ada terjadi korban-korban selanjutnya. Tenang aja guys, kalian di sini nggak sendirian kok. Sekian dari kami, kelompok 236. Stop!